Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Menaka Jati Prastia dengan NIM 1422378 dari kelas EAJ. Saya akan mempresentasikan hasil dari pengajian UTS Akuntansi Manajemen saya. Jadi nomor 1A, kita diminta untuk mencari unit produk, value of ending inventory, dan operating income menggunakan absorption dan variable costing. Nah, jadi yang pertama, unit produk cost menggunakan absorption costing. Kita mulai dari divisi meja dulu. Nah, jadi unit produk cost ini kita cari dengan menjumlahkan di direct materials ditambah dengan direct labor ditambah variable overhead ditambah fixed variable overhead. Nah, jadi 35.000 ditambah dengan 42.000 ditambah dengan 27.000 ditambah dengan 20.000. Nah, maka didapat hasil sebesar 124.000. Lalu yang divisi kursi 12.000 ditambah dengan 21.000 ditambah dengan 10.000 ditambah dengan 9.000. Lalu hasilnya 52.000. Lalu yang selanjutnya kita mencari value of ending inventory. Jadi kita mulai dari divisi meja dulu. Jadi di sini kita pertama-tama mengurangkan 112 dikurang dengan 100. Nah, 112 ini merupakan unit produced. Lalu 100 ini yaitu unit sold. Nah, hasilnya yaitu 12 kita kalikan dengan total product cost sebesar 124.000. Nah, hasilnya yaitu 1.488.000. Nah, yang selanjutnya yaitu divisi kursi. Divisi kursi kita mulai dengan mengurangkan 215 dengan 188, maka hasilnya 27. Nah, 27 ini kita kalikan dengan 52.000, maka hasilnya 1.404.000. Lalu kita mencari operating income. Kita mulai dari divisi meja. Nah, kita mencarinya dengan penjualan. Nah, penjualan ini didapat hasil 15 juta dari hasil unit terjual dikali dengan harga per unit, yaitu 100 dikali 150.000, maka hasilnya 15 juta. Lalu 15 juta tadi dikurangkan dengan cost of goods sold-nya sebesar 12.400. Nah, ini tuh dari 100 atau harga unit terjual dikali dengan total unit produced cost sebesar 124.000. Kita dapat hasil sebesar 12.400. Nah, hasil tersebut merupakan gross profit sebesar 2.600. Nah, gross profit tadi dikurang dengan fixed administratif sebesar 650, maka hasil operating income-nya menjadi 1.950. Nah, yang selanjutnya ke divisi kursi. Nah, penjualan sebesar 12.220.000 dikurang dengan cost of goods sold-nya sebesar 9.776.000, maka didapat hasil gross profit-nya sebesar 2.444.000. Lalu dikurangkan dengan fixed administratif sebesar 520.000, maka didapat hasil operating income-nya sebesar 1.924.000. Nah, yang selanjutnya kita menghitung menggunakan variable cost. Caranya sama, namun pada unit product cost ini tidak memakai yang namanya fixed variable overhead. Jadi kita menjumlahkan 35.000 ditambah dengan 42.000 ditambah dengan 27.000, maka hasilnya 104.000 untuk divisi meja. Lalu untuk divisi kursi 12.000 ditambah dengan 21.000 ditambah dengan 10.000, maka hasilnya 43.000. Nah, selanjutnya kita menghitung value of ending inventory. Di divisi meja kita mengurangkan 112, yang dimana 112 ini merupakan unit produce-nya, lalu dikurang dengan 100 unit sold-nya. Jadi didapat hasil 12 dikalikan dengan total unit product cost sebesar 104.000. Nah,
hasilnya 1.248.000. Lalu kita ke divisi kursi. Mohon maaf itu saya typo. Jadi yang pertama-tama kita mulai dengan 215 dikurangkan dengan 188 dikali dengan 43.000. Nah, lalu hasilnya 1.161.000. Nah, lalu untuk operating income-nya kita mulai dari penjualan dulu, hasilnya sama 15 juta dikurangkan dengan akun yang berbeda kalau menggunakan variable cost, yaitu dikurangkan dengan variable cost kita cari melalui 100 atau unit sold-nya dikalikan dengan total unit produk cost-nya sebesar 104.000, kita mendapatkan hasil sebesar 10.400. Nah, tadi 15 juta dikurangkan dengan 10.400, maka kita mendapat hasil contribution marginnya sebesar 4.600. Nah, lalu 4.600 tadi kita kurangkan dengan fixed cost-nya sebesar 2.890. Nah, fixed cost ini didapat dari 112 dikalikan dengan 20.000 ditambahkan dengan 650.000. Maka hasil operating income-nya sebesar 1.710.000. Nah, untuk divisi kursinya sama. Penjualan sebesar 12.220.000 dikurangkan dengan variable cost sebesar 8.684.000. Lalu didapatkan hasil contribution marginnya sebesar 4.136.000, lalu dikurangkan dengan fixed cost-nya sebesar 2.455.000 dikurang lalu hasilnya menjadi operating income sebesar 1.681.000. Lalu yang nomor 2, yang A, kita diminta untuk mencari investment centernya. Nah, investment centernya dari divisi meja ini kita cari yang pertama-tama itu average operating asset. Nah, jadi cara menghitung average-nya itu 44.800.000 dibagi dengan 2. Lalu hasilnya 22.400. Nah, kalau margin kita hitung dengan cara 1.950 dibagi dengan 15 juta dikalikan dengan 100%. Nah, marginnya yaitu 13%. Kalau untuk turnover 15 juta dibagi dengan 22.400.000 dikalikan 100, maka hasilnya 67%. Nah, untuk ROI ini kita hitung melalui persenan margin tadi dikali dengan persenan turnovernya. Jadi 13% dikali 67%, hasilnya 8,71%. Nah, untuk divisi kursinya sama caranya. Yang pertama kita mulai dari mencari average operating asset-nya, yaitu 36.200.000 dibagi dengan 2, hasilnya 18.100.000. Nah, lalu marginnya 1.924.000 kita bagikan dengan 12.220.000 dikalikan 100, maka hasilnya 15,7%. Kalau untuk turnover 12.220.000 dibagi dengan 18.100.000 dikali 100 sama dengan 67,5. Nah, untuk ROI-nya sama caranya, 15,7% dikali dengan 67,5%, yaitu hasilnya 10,63%. Nah, untuk yang B kita untuk mencari residual income. Nah, pertama-tama kita mulai dari divisi meja dulu. Divisi meja kita cari dengan 1.950 dikurangkan dengan 2.240. Nah, 2.240 ini kita dapat dari 22.400 dikalikan dengan 10%. Nah, jadi hasil dari 1.950 dikurangkan dengan 2.240 tadi, hasilnya yaitu minus 290.000. Nah, untuk divisi kursi 1.924 dikurangkan dengan 1.810.000 mendapat hasil 114.000. Nah, 1.810 tadi kita dapatkan dari 18
4.100.000 dikalikan dengan 10%. Nah, untuk nomor 2 yang C, itu apabila perusahaan ingin menutup salah satu divisi berdasarkan informasi laba, maka ROI dan residual income yang telah dihitung sebelumnya, maka divisi yang lebih baik atau harus ditutup yaitu divisi meja. Nah, bentar, untuk lanjutannya di bawah. Nah, divisi meja harus ditutup karena meskipun laba operasi atau operating income yang dihasilkan divisi meja lebih besar, namun residual income-nya negatif atau sebesar negatif 290.000. Hal ini menunjukkan bahwa divisi meja tidak mampu menghasilkan pengembalian yang melebihi modal perusahaan, bahkan justru malah mengurangi nilai perusahaan secara keseluruhan. Berbeda dengan divisi kursi yang memiliki residual income yang positif yaitu sebesar 114.000, menunjukkan bahwa divisi ini masih memberikan kontribusi ekonomi setelah memperhitungkan biaya modalnya. Lalu lanjut ke nomor 3. Nomor 3 yang A ini kita diminta untuk mencari contribution margin per unit dari divisi meja. Nah, jadi 150.000 dikurangkan dengan 104.000, kita mendapat hasil sebesar 46.000. Lalu kita diminta untuk mencari BEP unitnya. BEP unitnya di sini itu 2.890.000 dibagi dengan 46.000, maka hasilnya sebesar 63 unit. Nah, BEP rupiahnya 63 unit dikali dengan 150.000. Kita mendapat hasil sebesar 9.450.000. Nah, lalu yang B, kita diminta untuk mencari jika target labanya 10 juta sebelum pajak, maka perhitungannya seperti ini. 2.890.000 dikalikan dengan 10 juta tadi target labanya, lalu dibagikan dengan 46.000. Lalu hasilnya yaitu 280 unit. Nah, kita harus mendapat 280 unit jika ingin memperoleh target laba yang diinginkan. Lalu yang C, jika hanya mampu menjual 90 unit. Nah, 46.000 dikali dengan 90 sama dengan 4.140.000. Nah, 4.140.000 ini dikurangkan dengan 2.890.000, maka hasilnya 1.250.000. Nah, yang dimana 1.250.000 ini laba. Jadi yang nomor 4, PT Veteran ini mendapat 2 tawaran ya. Jadi tawaran pertama itu 400 unit kursi seharga 57.000, lalu ada biaya tambahannya sebesar 1 juta. Jika tawaran kedua 300 unit dengan harga 54.000. Nah, yang nomor 4 ini, yang tawaran pertama kita hitung dengan cara 400 dikalikan dengan dalam kurung 57.000 dikurangkan dengan 43.000. Nah, jadi 400 dikali dengan 14.000 hasil pengurangan di atas tadi, lalu dikurangkan 1 juta. Maka hasil dari perkalian tadi 5.600.000, lalu dikurangkan dengan 1 juta, yaitu 4.600.000 hasilnya. Nah, tawaran kedua 300 langsung saja kita kalikan dengan 54.000 dikurang 43.000, jadi hasilnya 11.000. Jadi 300 dikali dengan 11.000, maka hasilnya 3.300.000. Nah, dari laba yang diperoleh kedua pesanan khusus tersebut, maka tawaran yang lebih menguntungkan untuk perusahaan yaitu tawaran 1 dengan laba yang diperoleh 4.600.000 dibandingkan tawaran 2 yang labanya hanya sebesar 3.300.000. Meski tawaran 1 terdapat biaya tambahan untuk uang lembur sebesar 1 juta, namun lebih tinggi juga untuk nilai unit kursi yang dipesan dan harganya yang lebih tinggi, yakni sebesar 400 unit kursi dengan harga 9.700.000. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja,
mohon dimaafkan, dan jika ada banyak kekurangan pada presentasi saya juga mohon dimaafkan. Mungkin segitu dulu presentasi dari saya. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.